Presiden FAM Malaysia coret timnas dari laga persahabatan. Shin Tae-yong sampai katakan hal ini. Namun seperti biasa sob, sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah mulia kalian tekan tombol subscribe dan like video ini agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. And mari kita ke pembahasannya. Pemain lokal timnas Indonesia disepelahkan pelatih Cina. Begini reaksi tak terduga Shin Tae-yong jelang laga krusial antara timnas Indonesia dan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, melontarkan komentar tajam yang menyindir kualitas pemain lokal Indonesia. Ivanovic menilai bahwa timnas Indonesia hanya bisa mengandalkan pemain naturalisasi, sementara pemain lokal tidak mampu memberikan kontribusi signifikan. Pernyataan ini sontak memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan yang pernah menangani skuad Garuda itu memberikan tanggapan tegas terhadap sindiran Ivankovic. Menurut Shin, tidak ada perbedaan antara pemain lokal dan naturalisasi karena semua yang mengenakan seragam timnas Indonesia memiliki satu tujuan, berjuang demi merah putih. Tidak ada pemain lokal atau naturalisasi. Semua memiliki darah merah putih dan mereka adalah pejuang yang ingin berjuang bersama timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Komentar Ivankovic ini muncul menjelang pertandingan hidup mati bagi Cina yang harus meraih kemenangan untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Sementara itu, timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, dan Kevin Dick justru semakin menunjukkan performa solid di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ivanovic menyoroti bahwa Indonesia tidak memiliki pondasi tim yang kuat jika hanya mengandalkan pemain lokal. Namun, ia mengakui bahwa kehadiran pemain naturalisasi telah membuat timnas Indonesia menjadi lebih berbahaya. Pernyataan ini seolah menjadi tekanan bagi para pemain lokal Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka juga memiliki kualitas yang mampu bersaing di level internasional. Sindiran Ivankovic terhadap pemain lokal Indonesia memicu berbagai reaksi dari publik sepak bola tanah air. Banyak yang menilai bahwa komentar tersebut meremehkan kerja keras para pemain lokal yang telah berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad utama timnas Indonesia. Di media sosial, para penggemar sepak bola Indonesia ramai-ramai memberikan dukungan kepada para pemain lokal agar mereka semakin termotivasi untuk tampil maksimal dalam pertandingan melawan Cina. Tak hanya itu, beberapa mantan pemain timnas Indonesia juga turut memberikan komentar terkait pernyataan Ivanovic. Mereka menegaskan bahwa pemain lokal Indonesia memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan dan telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan atmosfer panas menjelang laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pernyataan Ivankovic justru bisa menjadi pemicu semangat bagi para pemain Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka adalah tim yang kuat terlepas dari status kewarganegaraan mereka. Laga ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang harga diri dan pembuktian bahwa timnas Indonesia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan di Asia. Hebohkan se-ASEAN. Diam-diam Malaysia ajak Thailand dan Vietnam laga persahabatan, Presiden FAM Malaysia tidak ajak Indonesia. Dalam sebuah perkembangan mengejutkan di kancah sepak bola Asia Tenggara, Malaysia secara diam-diam mengatur pertandingan persahabatan dengan Thailand,
Vietnam, dan Kamboja. Langkah ini tentu memicu tanda tanya besar bagi penggemar sepak bola ASEAN. Tidak seperti biasanya, pengumuman pertandingan ini dilakukan tanpa publikasi besar-besaran seolah menjadi agenda tersembunyi yang hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Sumber-sumber dari media lokal di Malaysia mengungkapkan bahwa laga persahabatan ini bertujuan untuk mempererat kerjasama antar negara dalam hal strategi permainan dan persiapan menghadapi kompetisi internasional. Namun absennya Indonesia dari daftar undangan menimbulkan spekulasi di kalangan publik. Sebagai salah satu tim yang memiliki sejarah panjang dalam sepak bola ASEAN, absennya Indonesia dari daftar undangan mengundang berbagai pertanyaan. Apakah ini bagian dari strategi Malaysia untuk memperkuat hubungan dengan Thailand dan Vietnam? Ataukah ada alasan politis di balik keputusan ini? Tidak sedikit netizen yang berspekulasi bahwa hubungan antara federasi sepak bola masing-masing negara bisa jadi mempengaruhi keputusan tersebut. Karena tidak diikut sertakan dalam laga persahabatan ASEAN tersebut, timnas Indonesia justru mendapatkan kesempatan besar dengan laga persahabatan internasional menghadapi Uruguay. Jika dibandingkan, laga melawan Uruguay tentu jauh lebih bergengsi dan dapat menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya di tingkat dunia. Uruguay yang dikenal sebagai salah satu tim nasional dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi akan menjadi tantangan berat bagi skuad merah putih. Ini adalah kesempatan emas bagi pelatih dan para pemain Indonesia untuk mengasah kemampuan mereka menghadapi tim yang berasal dari zona CONMEBOL, wilayah yang dikenal dengan sepak bola agresif dan penuh teknik. Absennya Indonesia dari laga persahabatan ASEAN mungkin hanya sebuah keputusan teknis bagi Malaysia, namun dampaknya cukup besar dalam dinamika regional. Apakah ke depan kita akan melihat perpecahan dalam hubungan sepak bola ASEAN, ataukah Indonesia akan memilih jalur berbeda dengan lebih sering menghadapi lawan-lawan dari luar Asia Tenggara? Yang jelas dengan laga melawan Uruguay, Indonesia memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh dibanding sekadar persaingan regional.